Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan kami, yaitu Bude Ani dan saya Bunda Diah Erna. ya, 1 jam mendatang akan menemani di ruang dengar penjenengan dalam tajuk acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Ya, kali ini kita nanti akan mengusung tema yang sangat menarik dan moga-moga dari tema itu memberikan manfaat ya. Iya, memberikan manfaat buat kita semua. Bisa juga ini nanti tidak hanya untuk ayah bunda loh Bu. Ya. Bude Ani, insya Allah untuk calon ayah bunda nanti juga insya Allah ini betul-betul bisa menjadi catatan. Amin amin. Tapi kita sapa-sapa dulu ya ayah bunda yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Bukan sore ya, siang hari ini menuju sore. Mungkin bunda sudah mulai bersiap-siap ya, atau masih di kantor ya? Bisa jadi masih ada di kantor dan sudah pilih-pilih menu ya, hari ini mau masak apa buat keluarga tercinta ya. Ayanda mungkin juga masih bekerja ya, dan adik-adik ya, adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang manis mungkin lagi tiduran ya. Lagi tiduran, lagi santai-santai sambil menunggu mendengarkan acara Bude. Bukan hanya mendengarkan tapi bisa juga menyaksikan ya Bunda Diah ya. Lewat mana Bude Ani? Karena kita seperti biasa disiarkan lewat live radio Asa FM. Terima kasih, selamat siang yang sudah bergabung. Moga-moga apa yang kita bawakan hari ini akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Amin. Sebenarnya ngomong-ngomong kita mau ngobrolin tentang apa ini Bunda Diah? Ini tentang apa ini Bude Ani ya, yang berkaitan ini dengan alhamdulillah pada hari ini kita sudah satu minggu Bude. Iya, 1 minggu tak terasa ya, sudah 7 hari ya. Memang ya. ini bulan yang sangat kita tunggu dan kita harapkan. Bahkan mungkin kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kalau mungkin bisa untuk memilih mungkin selama 1 tahun ini tahun Ramadan terus. Gitu ya. Iya, karena bulan Ramadan itu juga bulan kesempatan bagi kita untuk bersih-bersih diri ya, untuk introspeksi diri juga pada tubuh kita secara psikol atau secara fisik ya. Itu adalah istirahat. Jadi mesin kita diistirahatkan, tidak harus bekerja 24 jam. Wow, luar biasa. Walaupun ya. juga tidak istirahat total, tapi masih juga ada jeda istirahat lah. Tidak kalau seperti tidak bulan Ramadan, bahwa sistem pencernaan kita, tubuh kita kan kerjanya ekstra ya. Ya, tentu saja banyak manfaat yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini. Nah, hari ini kita mau sedikit ngobrolkan tentang, tentu saja bahwa umat muslim berkewajiban untuk menunaikan ibadah puasa. Dan tentu saja ada juga hak-hak istimewa ya, hak-hak istimewa
beberapa orang yang memang boleh Membatalkan puasa. maksudnya bukan berarti dia terbebas gitu, tidak, tetapi nanti digantikan di hari yang lain itu ya. Atau dengan membayar. Atau membayar fidyah. Kalau itu nanti yang bahas para ustadz kita nanti malah nggak benar. Iya, ini kita sedikit bahas tentang ini bumil. Iya. Sebenarnya bumil itu boleh ndak sih puasa itu? Iya, karena kita kadang kita juga khawatirkan untuk yang ada di dalam janin yang gitu, ada nanti di bagaimana dalam dengan kesehatannya gitu ya, Bude. Betul. Nah, sebenarnya boleh ndak sih bumil itu puasa? Ya, Allah itu sudah menyediakan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di Al-Quran ya, yaitu petunjuk bagi manusia yang memberikan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu ya, seperti apa yang tertulis pada surat Al-Baqarah 185. Usaha yang mulia ini bisa dimulai dari sebuah ayat yang sering dibacakan, dikumandangkan bahwa dihafal oleh kaum muslimin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang membahas tentang ibadah puasa. Ayat yang mulia tersebut berbunyi seperti ini: bagi ibu hamil sebenarnya puasa justru memberikan manfaat tersendiri asalkan dijalankan dengan baiknya. Pemenuhan nutrisi tetap yang utama dan hal tersebut bisa dioptimalkan ketika sahur dan berbuka. Mengingat saat siang hari sang ibu harus menahan lapar dan haus ya. Tadi teman-teman para pendengar pemirsa bisa cek lagi ya nanti surat Al-Baqarah ayat 183-nya. Ini Bude nggak hafal dan recite-nya nggak ada. Mohon maaf ya. Ini tadi bahwa sebenarnya itu tadi Bunda Dia, bahwa sebenarnya ibu hamil itu sah-sah aja menjalankan puasa ya. Tetapi dengan ketentuan-ketentuan. Ada ketentuannya. Ya. Tentunya harus dicukupi kebutuhan nutrisi untuk dirinya dan juga untuk janin yang ada di dalam kandungan itu harus dipenuhi. Nah, memenuhinya bagaimana kita ikuti nanti ini. Pembahasan dari Bude Ani. Iya, dan tentu saja di awal-awal tadi kita sudah sedikit menyinggung ya bahwa pada bulan Ramadan itu bulan detoksisasi pada tubuh kita ya. Bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan dan bulan penuh berkah. Iya pasti. Jadi sejatinya puasa itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh dalam mendetoks tubuh kita itu ya secara alami dan memberikan kesempatan bagi organ pencernaan untuk dapat istirahat sejenak. Ya, berikut ini nanti kita akan bahas 13 manfaat puasa bagi ibu hamil. Luar biasa. Yang perlu diketahui ya, 13 jangan berpikir bahwa 13 itu angka yang sial ya. 13 itu kadang di Chinese itu disebutkan suatu angka yang istimewa atau the lucky number ya, begitu. Dan Budi juga lahir tanggal 13 loh ya. Jangan lupa yang mau kasih hadiah boleh. Kapan ini Budi ini ulang tahun? Iya, pokoknya jatuhnya di tanggal 13 setiap bulannya. Setiap bulan. Jadi setiap bulan boleh nih kirimin kado ya. Iya, kita coba karena kita waktunya hanya 1 jam ya, dan kita sekarang sudah 20 menit lepas dari jam 2. Biar pembahasan ini sekali duduk selesai, jadi kita cicil ya. Jadi karena ada 13 manfaat, mungkin kita diskusikan dulu beberapa manfaatnya. Manfaat yang pertama itu adalah mendapatkan pahala, itu jelas ya. Itu pasti sudah dijanjikan oleh Allah. Iya. Dan sebenarnya manfaat itu tidak ada hubungannya sekali dengan kesehatan ibu ataupun kesenangan di dunia. Namun bagi seorang muslim, menjalankan ibadah menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Bisa menjalankan perintah Allah, itu adalah nikmat luar biasa buat kita. Betul. Begitu juga bagi ibu hamil yang dapat menjalankan ibadah puasa,
mereka akan mendapatkan pahala atas puasanya itu, yakni pahala puasa Ramadan selama 30 hari. Karena ibu hamil tidak ada jeda untuk menstruasi, begitu ya. Iya, betul sekali ya. Padahal Jadi bisa full. kalau pada kondisi tidak seperti ini kan kita pasti punya. Iya, kalau kondisi Waktu tidak hamil 1 mesti minggu. seorang perempuan yang belum menopause pasti ada waktu jeda istirahat dalam beribadah, kan begitu. Nah, janin yang ada di dalam kandungan itu juga akan merasakan dari dalam bahwa ibunya sedang menjalankan perintah agama. Sehingga diharapkan saat besar nanti janin tersebut tumbuh menjadi seorang muslim yang taat. Amin. Ya. Saat sedang berpuasa, amalan-amalan lainnya akan berlipat pahalanya. Tak hanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga saat berbuat baik bagi terhadap keluarga dan sesamanya. Nah, itu manfaat yang pertama ya. Dan tentu saja ayah bunda, kita tidak boleh loh ya menghitung-hitung pahala ya. Karena kalau kita sudah menghitung-hitung pahala berarti sudah dapat di dunia. Kan begitu. Iya. Jadi kita berserah aja kepada Allah ya, tentang pahala yang sudah dijanjikan untuk kita. Yang pasti kita harus mempunyai niat dengan tulus dan ikhlas ya Bunda. Betul, tetap menjalankan perintahnya. Nah, yang kedua, kalau misalnya bumil itu berpuasa, maka yang perlu dipahami yaitu terjadinya keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Nah, maksudnya bagaimana? Iya, maksudnya bagaimana ini? Jadi ketika berpuasa ternyata terjadi keseimbangan nutrisi dalam tubuh ya. Asam amino dari zat lainnya akan membantu peremajaan sel. Nah, ini ya. Hal ini tidak terjadi pada kelaparan jangka panjang ya, berbeda dengan kelaparan puasa hanyalah beberapa jam saja kan. Kalau kelaparan itu kan bisa berhari-hari ya, sehingga bisa merusak organ tubuh kita. Tetapi kalau puasa kita hanya separuh hari ya, berapa jam ya? Sekitar 8 jam itu mengistirahatkan. Nah, jadi itu jadi istirahatkan sistem pencernaan kita. Pencernaan itu sehingga itu akan menimbulkan keseimbangan nutrisi tadi. Ada saat sahur dan buka puasa yang dapat digunakan untuk menyuplai kebutuhan tubuh selama 1 hari. Jadi tubuh tidak akan kekurangan nutrisi selama berpuasa dan mendapat jenis pahala yang tidak kita sadari ya itu. Jadi intinya seorang ibu hamil itu harus betul-betul memahami kondisi kebutuhan nutrisi beliau ya. Sehingga itu bisa dicukupkan ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Jadi insya Allah tidak ada alasan untuk ibu hamil untuk tidak berpuasa, kecuali mungkin ada catatan-catatan tertentu dari dokter kan begitu. Tentunya ini pas pandai-pandainya kita untuk bisa mengatur suplai nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya betul. Kecukupan itu bukan berarti dalam volume yang besar sekali. Iya betul, tidak ya. Kadang kita mengkonsumsi seperti suplemen aja ya. Kalau kita mengkonsumsi suplemen itu bisa juga dari suplemen itu kita sudah mengkonsumsi sekeranjang sayur, sekeranjang buah hanya dalam bentuk suplemen yang kecil. Ini istilah, ini Budi nggak jualan, tapi ini istilah. Iya. Istilah saja. Jadi pandai-pandainya kita bisa mengatur berapa suplemen, seberapa makanan yang harus masuk ke tubuh kita untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita sendiri dan kebutuhan janin kita. Jadi tidak ada alasan bumil untuk tidak puasa. Kemudian yang ketiga Bunda Dia, yaitu puasa itu bagus banget ya buat kesehatan jantung.
luar biasa. Ini Bagaimana ini penjelasannya ini? Ya, ini mohon maaf loh ya, ini Bude dan juga Bunda Dia itu hanya kita satu langkah lebih awal belajarnya. Kita Jadi kumpulkan beberapa referensi artikel ya. gitu ya. Jadi kalau para pemirsa dan juga ayah bunda di rumah ada masukan, boleh ya bergabung di sini. Nah, dan terima kasih yang baru datang ya. Itu selamat datang, selamat bergabung. Kita ngobrolin tentang bumil boleh ndak puasa. Nah, sekarang kita sudah masuk manfaat yang ketiga ya Bunda Dia ya. Iya. Itu tadi bagus bagi kesehatan jantung. Jadi ceritanya begini nih. Saat berpuasa, tubuh seseorang itu akan melakukan peningkatan kolesterol baik atau HDL secara alami, serta terjadi penurunan kolesterol jahat. Jadi ketika puasa itu ya, kolesterol baiknya naik, nah yang jahatnya turun. Nah, LDL, penurunan kadar kolesterol jahat tersebut sangat baik bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kita juga paham bahwa saat berpuasa tidak dibolehkan untuk merokok. Rokok sendiri sangat tidak baik bagi pernafasan dan ibu hamil. Jadi saat puasa dan orang di sekeliling sedang berpuasa, maka risikonya terkena paparan asap rokok juga semakin kecil dan mendapat pahala merawat anak dalam Islam. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ini Bude ucapkan terima kasih kepada Dr. Azhar yang telah memberikan masukan-masukan banyak sehingga pada sore hari ini kita bisa membahas ini ya. Mungkin lagi mendengarkan sambil bekerja. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan juga teman-teman di studio ini lagi rame ya. Alhamdulillah kita banyak teman. Kita banyak teman. Ya, kita lanjutnya Bunda Dia ya. Iya. Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat adalah menjaga psikologi atau kesehatan jiwa. Wah, ini gimana ini? Kok bisa-bisa aja ya puasa kok menjaga psikologi dan kesehatan jiwa. Mungkin bisa. Ini menurut saya ini ini kan kalau puasa itu sebetulnya kan tidak hanya menahan lapar dan haus. Iya, betul. Kita kan juga harus menjaga lisan, menjaga hati. Menjaga hati. Gitu, mungkin. Coba Bunda ini bagaimana? Biasa kawan-kawan Bunda Dia itu selalu menggunakan ilmu padi ya sebenarnya ya. Semakin merunduk itu semakin berisi. Jadi lemparnya kepada Budi Ani aja. Padahal Budi Ani hanya ngomong panjang aja. Jadi begini, pada saat berpuasa seseorang itu tidak hanya menahan lapar seperti apa yang Bunda Dia sampaikan tadi, bahwa kita juga harus menahan emosi. Kalau menahan lapar sih gampang ya. Kalau orang Sunda bilang menahan lapar mah gampang. Nah, itu ya. Nahan emosi itu gimana? Nahan emosinya itu yang sulit, sehingga kecenderungan akan lebih sabar dalam menghadapi masalah. Allah. Nah, tentu hal ini sangat baik bagi orang yang berpuasa. Begitu juga bagi ibu hamil yang sedang berpuasa. Ibu hamil bisa jadi cepat marah, namun saat berpuasa mereka akan lebih bisa mengontrol emosinya, karena marah ataupun perbuatan buruk dapat mengurangi nilai puasa yang sedang dijalankannya. Mungkin bisa puasanya. Betul. Jadi kesehatan psikologi seorang ibu hamil akan cenderung lebih baik saat ia berpuasa, sehingga selalu menjalani tips sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Semoga kita tetap bisa menauladani beliau. Iya, betul. Ya, andai pun kita santai aja ya Bunda Dia ya. Andai kan hari ini nanti kita tidak terselesaikan pembahasannya karena ini ada 13 ya. Mungkin kita bisa teruskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Tapi kita bahas satu lagi ya, lagi mungkin. Satu lagi. Habis satu lagi kemudian ada satu musik biasanya, kemudian ada adzan
asar ya. Jadi kita pas-paskan aja, kita atur-atur sendiri waktunya ya. Oke. Nah, jadi yang kelima nih, puasa akan membuat pikiran menjadi lebih kreatif. Puasa kan nahan lapar dan haus, Bude. Biasanya kalau ini perut kosong, ini berarti pikiran itu juga nggak bisa diajak kerja keras. Nah, Kok bisa itulah. lebih kreatif? Ini bagaimana ini? Itulah mungkin tergantung seseorang ya, bagaimana memaknai mind settingnya ya, bagaimana memaknai puasa itu seperti itu ya. Kalaupun dia kok lapar nggak bisa mikir, ada juga yang menyampaikan seperti itu ya. Akhirnya dibawa tidur aja melulu ya puasanya, terus bagaimana itu? Walaupun memang lebih baik tidur daripada kita ngerumpi enggak genah. Tapi kalau tiduran terus, Nah itu sebenarnya tergantung mindsetnya masing-masing. Tetapi di sini ini berdasarkan penelitian ya. Jadi Bude bukan hanya asal ngomong aja, walaupun orang-orang bilang bahwa kita lapar itu biasanya mati otak ya. Mati otak, nggak bisa mikir, nggak bisa kerja. Ternyata itu tidak benar ya. Jadi menurut penelitian, rasa lapar terjadi bisa memicu seseorang untuk berpikir kreatif. Nah, dalam penelitiannya dilakukan dengan berpuasa selama 7 hari, maka kewaspadaan mental seseorang akan meningkat dan mengalami kemajuan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. begitu. Lalu bagaimana untuk ibu hamil? Apa yang bisa kita kerjakan? Tentunya kan kalau kita ibu hamil kan juga bekerja lebih, melakukan aktivitas yang lebih lebih berat sedikit. Itu kan juga sedikit kita hindari. Iya. Jadi bagi ibu hamil sendiri saat berpuasa biasanya digunakan untuk melakukan hal-hal positif, misalnya dengan menulis, Ini hobinya Bude menyulam. Ani ini. Kalau menyulam ini saya. Bisa kan ya, sambil biasa kan ibu-ibu hamil kalau zaman kita ya Bunda Diah ya, biasa kita bikin kaos kaki baby itu dari sulaman Dari kita sulaman. sendiri ya. Banyak hal yang bisa kita buat dari sulaman sendiri itu zaman kita dahulu kala. Nah, jadi ketika kita berpuasa itu kita bisa lebih kreatif ya, menggunakan waktu dengan menyulam misalnya, atau tentu saja menyiapkan makanan berbuka puasa atau sahur untuk keluarga tercinta. Iya. Nih sebentar Bu Dani, ini Iya. kembali ke menyulam Bu Dani. Semua itu tadi disebutkan di sini. Kalau mungkin kita berpuasa, itu insya Allah kita, kalau kita bisa memaknainya, kita itu insya Allah bisa berpikir lebih kreatif. Betul. Nah, seperti tadi salah satu yang aktivitas mungkin yang untuk mengisi waktu Iya. itu mungkin selain kita juga selalu mengaji tadarus Al-Quran, Betul. mungkin kita juga di sela-sela itu tadi ibu hamil disarankan untuk melakukan aktivitas ringan. Iya, Salah satu betul. tadi menyulam. Tadi sebutkan Bu Dani menyulam seperti kaos kaki, bisa topi, bisa mantel. Iya, bisa macam-macam itu lah ya. bisa. Ini sekarang pun masih ada Bu Dani. Iya, Nah betul. sekarang itu seperti ini sedikit pengalaman saya. Kalau ini apalagi kita ini tadi kan masih masa pandemi COVID-19. Kita untuk membuat pengait masker itu juga bisa dari Iya, hasil sulaman, Bu Dani. betul. Iya, Itu kekinian betul. juga. Heeh. Iya. Dan itu juga bisa menghasilkan income ya, bisa menjadikan income. Nah, seperti itu. Jadi begini ya, ibu hamil itu ketika kita ibu hamil tadi di depan ada sedikit diungkapkan ya, bahwa ketika kita hamil itu pun janin yang ada di dalam tubuh itu punya nyawa kan ya. Ikut merasakan. Dia kan juga berkembang. Jadi alangkah baiknya kalau seorang ibu tuh memberikan tauladan yang baik untuk tidak bermalas-malasan, untuk lebih kreatif, untuk lebih rajin lagi menjaga kebersihan diri dan rajin membaca, mengaji dan lain sebagainya, karena itu betul-betul dirasakan oleh si janin. Nah, itulah pendidikan dini ketika ada di dalam rahim. Kandungan sudah kita mulai kita kenalkan. Iya, gitu. Tentu saja bagi seorang ibu hamil bisa tahulah kondisinya sekuat apa beliau
rekreasi itu pasti tahu ya. Jadi tidak kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dan tanpa membahayakan janin, tanpa memperhatikan keselamatan janin. Kalau itu namanya membahayakan diri sendiri dan juga janin yang ada dalam diri kita. Makanya itu. Nah, satu lagi nih Bunda, yaitu mengurangi kegemukan atau obesitas nih. Ini Oma. kesenangan semua. Ya. Ini jadi, tapi tentu saja puasa kita tidak boleh loh diniatkan untuk langsing ya. Kalau sudah diniatkan untuk langsing, langsingnya dapat, sudah pahalanya nggak dapat kan gitu ya. Kan niatnya beda. Jadi sebenarnya niatnya itu kita menjalankan ibadah, bonusnya jadi langsing. Itu jadi itu hanyalah sebagai bonus atau akibat aja. Padahal yang kita tahu kalau rata-rata pasti kalau ibu hamil itu selama kehamilannya itu berat badan rata-rata mesti naik, rata-rata mesti di atas 10. Oh gitu ya. Itu normalnya. Tapi kalau mungkin ini yang dikhawatirkan kalau karena menjaga kondisi, mencukupi kebutuhan nutrisi di luar pertimbangannya semuanya, mungkin ini bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, wow, ini kadang diresahkan. Makanan apa yang disiapkan? Jadi puasa dapat menjaga pola makannya. Tentu saja kita harus menjaga pola makan. Kalau aturannya tidak dipakai, mana bisa kita bisa diturun berat badannya. Nah, jadi kita harus menyusun pola makan menjadi lebih terjaga. Ibu hamil dapat menjaga pola makannya sehingga tidak terlalu banyak makan. Bagi yang sudah menderita kegemukan, puasa bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah asupan makanan saat berbuka sebaiknya tidak berlebihan agar tidak menambah masalah kegemukan. Nah, itu tadi yang dibahas oleh Bunda Diah. Jadi puasa bukan turun tapi malah naik. Nah, mungkin asupan makanan ketika berbuka puasa itu bisa 4 gulipat berlipat-lipat. Nah, itu. Jadi meskipun ibu hamil itu membutuhkan banyak asupan gizi, namun harus tetap dijaga agar tidak berlebihan sehingga janin dan ibu tidak mengalami kelebihan berat badan. Jadi janin pun juga mengalami obesitas ya. Kalau obesitas ya tentulah ada risikonya ketika melahirkan. Nah, itu. Kita bahas dulu di situ sampai nomor 6 ya Bunda ya. Iya. Nah, dan coba kita baca dulu yang bergabung di Radio Asa FM pada sore ya. Sekarang sudah mulai sore ya. Iya, ada Preven ini dari India ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari India ya. Kemudian ada Kak Aris Agustiawan. Nah, Assalamualaikum Mbak penyiar, salam kenal. Waalaikumsalam. Dari kami di Kalimantan Tengah. Wow, jauh sekali. Kalimantan Tengah itu calon ibu kota. Bukan? Ya. Kalimantan Timur ya. Oh, iya. Tapi entah kapan itu. Besok atau besok lusa. Ya, masih bersama Radio Asa FM, sambung selaksa asa, radio sosial budaya dan kesehatan. Ya, karena kita tadi bahas-bahas tentang bumil ya, sampai ada beberapa manfaat dari ketika bumil menjalankan puasa. Nah, sekarang ini kira-kira bagaimana ya Bunda Diah ya? Apakah berpengaruh kepada janin ya ketika sang ibu itu menjalankan ibadah puasa? Nah, kira-kira gimana nih? Ini kalau dilihat dari penjelasan di atas tadi, itu kan kalau pengaruh secara psikologinya, jadi anak bisa merasakan bahwa kita kalau ibunya menjalankan ibadah, itu anaknya juga bisa merasakan kalau ibunya sedang menjalankan ibadah. Mungkin dari segi kesehatan, betul. Tadi seandainya nutrisi itu kita sudah cukupi pada saat buka dan pada saat sahur, insya Allah itu untuk
tumbuh kembang janin di dalam tubuh itu insya Allah tidak akan ada. Nah makanya itu jadi seorang ibu hamil tidak usah mempunyai rasa khawatir ya bahwa nanti kalau berpuasa bisa bayinya lahir prematur seperti itu ya. Yang penting kita tahu ya kecukupan asupan gizi itu bagaimana ya toh. Dan tentu saja itu kembali kepada kita mempunyai dokter pendampingnya. Jadi kita harus mempunyai dokter pendamping sebelum kita menjalankan puasa. Kita harus betul-betul menanyakan bolehkah kita itu menjalankan puasa ditinjau dari kesehatan kan begitu ya. Kemudian ini nih ibu hamil kadang itu kalau pagi hari itu ada morning sick ya. Jadi Apa itu? Mual itu. ya morning sick itu hampir keseluruhan semua wanita, semua ibu itu mengalami morning sick. Gejala walaupun mungkin apa tingkat keseringannya tingkatnya itu masing-masing ibu berbeda-beda. tidak sama. Betul. Bahkan seorang ibu mungkin beda putra satu dan putra kedua itu juga berbeda. Bisa beda. Nah itu, jadi jangan khawatir kalau masih punya putra satu, punya putra lagi, biar tahu perbedaannya. Seperti kita. Sampai 4-nya. Nah jadi ini sebenarnya kan gara-gara peningkatan asam lambung aja ya di pagi hari ya, sehingga menyebabkan ibu itu ingin muntah. Nah mungkin kalau ibu itu makan sahur, mungkin hal ini akan terhindar, morning sick ini. Lanjut kemudian yang ke-10 yaitu membantu pembakaran lemak tubuh, jelas pasti asal asupannya ketika sahur dan berbuka tidak perlu berlebihan, terutama ketika berbuka ya. Karena kalau sahur itu bisa buat aktivitas seharian ya. Tetapi kalau berbuka puasa itu biasanya hanya untuk sholat, tarawih dan lain sebagainya, banyak istirahatnya, banyak tidurnya kan begitu. Jangan kebalik. Pada saat buka puasa kita seperti balas dendam. Nah, ya itu ketika kecil ya, ketika kecil kita punya makanan simpan dulu buat puasa. Atau bahkan ada juga yang seperti ini Bunda. Jadi ntar aku sekarang makan ini dulu, nanti habis maghrib aku makan ini, nanti habis tarawih ini. Wah, itu bukan jadi membakar lemak, bisa menimbun lemak. Ya kemudian yang ke-11 ini sebenarnya sudah dibahas di atas tadi ya, yaitu tentang dektosisasi tadi dalam tubuh, karena yaitu tadi kita memberikan istirahat yang cukup untuk organ tubuh terutama pencernaan kita. Iya. Itu untuk istirahat kurang lebih tadi 8 jam. Dan juga puasa ini sangat berguna untuk membuang racun atau detoksifikasi tubuh saat tubuh tidak diberi asupan makanan selama beberapa waktu. Nah pada saat itulah tubuh akan berusaha membuang zat-zat yang merupakan penyebab bahaya yang tidak berguna bagi ibu hamil, sehingga ibu dan janin di kandungan akan menjadi lebih sehat. Nah loh, itu hampir begini Bu Dani, kalau disamakan dengan kita. Kita yang mungkin bunda yang di rumah, kalau kita ada di rumah, aktivitas kita sehari-hari itu kan kita kan semuanya itu kita kerjakan. Semua aktivitas penuh, semua pekerjaan rumah tangga, ngurus anak dan semuanya itu kita kerjakan. Tapi kalau itu semuanya ada waktu jeda, ada waktu istirahat, ya toh? Kita kan masih bisa bersih-bersih, itu sama dengan sistem detoksinasi kita dalam sistem pencernaan kita. Kalau ada waktu istirahat, berarti sistem pencernaan kita itu juga bersih-bersih. Betul. Sistem kita. Iya, itu ya logikanya ya. Ternyata itu juga terjadi pada tubuh kita. Iya. Nah, kemudian ini tadi di depan sebenarnya sudah dikupas ya tentang kolesterol tadi ya, karena ketika puasa itu kolesterol jahatnya itu akan menurun dan kolesterol bagusnya akan muncul.
Ya, kita teruskan perjalanan kita yang kurang sedikit lagi ya Bunda Diah ya, daripada nanti di belakang kita punya tanggungan. Dan juga para pendengar di rumah dan juga para pemirsa penasaran ya, kurang 2 langkah itu apa ya. Tadi nomor 12 sebelum adzan tadi Bude sudah ungkapkan bahwa bumil ibu hamil itu manfaatnya ketika berpuasa itu mencegah kolesterol tinggi. Nah, yang terakhir Bunda Dia yaitu mengatur kadar gula darah. Nah, ini Padahal kalau pada saat buka puasa kita sukanya yang manis-manis. Iya, nah ya itu makanya sebenarnya nih manfaat puasa sendiri itu bisa mengatur kadar gula darah, tetapi kita tidak boleh bandel. Nah, jadi intinya kita tidak boleh bandel. Kita harus betul-betul atur bagaimana konsumsi kita. Jangan ketika waktu berbuka puasa malah kebanyakan mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Nah, jadi ini ya, jadi itu ya ternyata berpuasa itu bisa juga menjadikan trik atau cara untuk tumbuh sehat bagi ibu hamil ya, terutama untuk janinnya. Tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan juga janin. Iya. Selain juga mendapatkan pahala tadi. Betul, amin. Tapi tidak boleh dihitung. Iya, kita sapa dulu Bunda Sulaiha Farida. Terima kasih telah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari kawasan Nusa Dua ikutan hadir, lagunya ikutan aja. Kirim salam buat semua fan Asa FM tanpa kecuali. Buat yang tugas terima kasih dan selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar. Amin. Amin ya robbal alamin. Bunda, ini sudah jam 3 tepat. Ini saatnya kita harus undur diri karena ya Bunda ya, karena ini teman-teman yang di luar juga sudah menunggu ya. Sudah siap. Ya, setelah ini kita akan melakukan tadarus ya. Jadi untuk kebaikan kita semua ya. Amin. Ya, kita mohon maaf ya. Jadi Bude Anik mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, atas semua salah, atas semua khilaf. Dan insya Allah kita ketemu lagi besok Selasa yang akan datang. Mohon maaf, mungkin pembahasan kita tidak begitu. Iya. Nggak apa-apa lah, paling tidak itu memberikan suatu gambaran, memberikan manfaat sehingga ayah bunda semakin tertarik untuk belajar dan belajar lagi. Ini tadi umpan aja. Nanti untuk lanjutnya sebagai pancingan lebih mengena itu mungkin bisa saudara pemirsa. Iya, pemirsa dan pendengar untuk belajar lagi. Ya, betul. Terima kasih dari Studio 1 Asa FM. Kami berdua pamit dari dunia anak bersama Bunda Ani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.